Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab kekongruenan dan kesebangunan, khususnya tentang kekongruenan bangun datar. Ini merupakan materi kelas 9 bab 4. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kita akan mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. Pernahkah kamu amati roda sepeda? Bagaimana antara roda depan dan roda belakang? Atau sayap pada burung yang berterbangan di sekitar? Antara sayap kiri dan sayap kanan? Atau sayap pada kupu-kupu yang ada di sekitar rumah kita? Apa yang kita saksikan? Apakah kedua sayap tersebut yang satu besar, yang satu kecil? Ataukah roda sepeda tersebut yang depan lebih besar, yang belakang lebih kecil? Nah, kita akan membahas tentang kongruen. Apa sih kongruen? Nah, kongruen yang akan kita bahas khususnya syarat dua bangun datar yang kongruen. Sekarang kamu lihat bangun berikut. Ada dua gambar mobil yang kongruen. Lalu ada juga dua gambar mobil yang tidak kongruen. Ini adalah dua gambar kursi yang kongruen, dan yang ini dua gambar kursi yang tidak kongruen. Ini adalah 5 gambar pensil yang kongruen, dan ini 2 gambar pensil yang tidak kongruen. Bisakah kamu tebak apa itu kongruen dan apa itu tidak kongruen? Bagaimana bangun yang kongruen dan bagaimana bangun yang tidak kongruen? Nah, sekarang kita perhatikan lagi ya. Ini ada 2 figura dengan ukuran sama 60 x 40 cm. Lalu ada juga 2 figura dengan ukuran yang berbeda. Yang ini 40 x 30 dan yang ini adalah 40 x 80. Kalau yang ini adalah contoh bangun yang kongruen dan yang ini contoh bangun yang tidak kongruen. Sekarang kita perhatikan lagi ya. Ini yang pertama, ada 2 persegi panjang yang kongruen. Kamu lihat ada 2 sisi yang sama panjang. Ada 2 sisi yang sama panjang juga. Jadi ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Dan antara kedua persegi panjang ini, sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Lalu kamu perhatikan yang B, ada 2 persegi yang kongruen. Setiap sisinya panjangnya sama, yaitu 3 cm. Lalu yang C, ada 3 bintang yang kongruen. Walaupun warnanya berbeda, tapi tetap ini dikatakan 3 bintang yang kongruen. Yang D, ada 3 tabung yang kongruen.
Lalu kita perhatikan ada 4 macam bangun yang tidak kongruen. Yang A, 2 persegi panjang ini tidak kongruen. Lalu yang B, 2 segi 4 ini tidak kongruen. Loh, kenapa tidak kongruen? Padahal kalau kamu perhatikan, setiap sisinya sama panjang, yaitu 3 cm. Kenapa kedua segi 4 ini dikatakan tidak kongruen? Yang C, ada 2 bintang yang tidak kongruen, dan D, 2 tabung yang tidak kongruen. Jadi apa syarat-syarat kongruen? 2 bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. 2 bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi pada segi 4 yang tadi, kenapa tidak kongruen? Padahal sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Ternyata syarat yang keduanya tidak memenuhi. Kenapa? Karena sudut-sudut yang bersesuaiannya tidak sama besar. Yang satu siku-siku dan bangun yang lainnya bukan siku-siku. Bisa dipahami ya? Perhatikan ilustrasi berikut. Ada 2 buah trapesium. Jadi ceritanya 2 trapesium ini akan kita cari tahu apakah kongruen atau tidak. Nah, tentu saja kita harus cari apakah sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang, apakah sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A sama dengan sudut J. Sudut A bersesuaian dengan sudut C, maka besar sudut A sama dengan besar sudut C. Besar sudut B sama dengan sudut K. Sudut C bersesuaian dengan sudut L, maka besar sudut C sama dengan sudut L. Dan terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut M, maka besar sudut D sama dengan besar sudut M. Lalu kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. AB bersesuaian dengan CK, sehingga AB akan sama panjang dengan CK. Lalu BC bersesuaian dengan KL, maka BC akan sama panjang dengan KL. Yang ketiga, CD bersesuaian dengan LM, maka CD sama panjang dengan LM. Dan terakhir, DA bersesuaian dengan MJ, maka DA sama panjang dengan MJ. Bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat kongruen, maka ABCD dan JKLM merupakan bangun yang kongruen dan dinotasikan dengan ini. Ya, ini adalah notasi dari kongruen. Manakah persegi yang kongruen? Apakah A dengan B, apakah A dengan C, ataukah B dengan C? Gampang ya. Kita ingat lagi, 2 bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini setiap sudutnya yang bersesuaian itu pasti sama besar, yaitu sudut siku-siku. Sekarang kita lihat yang kedua, apakah sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang antara A, B, dan C. Perhatikan persegi A dan B. Apakah sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang? Tidak ya.
Lalu perhatikan persegi B dan C. Apakah sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi B dan C sama panjang? Tidak ya, yang satu 9, yang satu 8. Oke, yang terakhir, apakah persegi A dan C sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang? Iya, ternyata yang A dan C sama panjang, sehingga dikatakan persegi yang kongruen adalah A dan C. Menentukan sisi dan sudut pada dua bangun yang kongruen. Oke, ini ada dua bangun datar. Apa coba namanya? Trapesium ya. Nah, kita akan lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya mana dan sudut-sudut yang bersesuaiannya yang mana. Ditanyakan AD, DC, PQ, dan QR-nya berapa? Ini sangat mudah ya. Karena bangun ABCD dan PQRS adalah kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. AB bersesuaian dengan PQ, maka AB sama dengan PQ. Berarti PQ berapa? Ayo. Iya, betul. Karena AB 40, maka PQ pun 40. Oke. Berikutnya, BC bersesuaian dengan QR. Nih, BC bersesuaian dengan QR. BC-nya 21. Berarti QR-nya? Ya, betul sekali. 21. 21. Oke, berikutnya DC bersesuaian dengan SR. SR 16 cm. Berarti DC? Iya, benar. 16 cm karena sama panjang. Oke. Berikutnya AD bersesuaian dengan PS, maka panjangnya akan sama. Karena SP-nya 15, maka AD pun 15. Oke, mudah bukan? Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika besar sudut A adalah 60 derajat dan B, oke, jadi ini ceritanya sudut A-nya 60 derajat ya. 60 derajat. B-nya 40 derajat. Sudut A sama dengan sudut P. Sudut A diketahuinya 60 derajat. Berarti besar sudut P adalah 60 derajat juga karena sama besar. Sudut B sama dengan sudut Q. Nih, kita lihat nih, tandanya sama ya. Berarti sudut Q pun sama, yaitu 40 derajat. Oke, lalu sudut C sama dengan sudut R. Nih, sudut C sama dengan sudut R. Berapa nih sudut C dan sudut R? Nah, untuk menghitungnya, sudut B ditambah sudut C 180 derajat. Ya. Sudut B ditambah sudut C itu 180. Sudut B-nya 40. Berarti sudut C-nya tinggal dikurangi ya. 180 derajat dikurangi 40. Berapa? Iya. 140 derajat. Ini
Ini 140 derajat. Berarti sudut R juga sama 140 derajat. Oke. Sudut A dan sudut D ini besarnya 180 derajat. Sudut A dan sudut D jumlahnya 180 derajat. Sudut A-nya 60 derajat. Berarti sudut D-nya? Ya, betul. 180 dikurangi 60 derajat. Berapa? 180 dikurangi 60? Ya, 120. Ini 120. Oke, berarti sudut S pun sama dengan sudut D, yaitu 120 derajat. Ya. Oke, untuk yang ini bisa dipahami ya. Berikutnya, ini latihannya. Kerjakan di rumah. Semakin kamu banyak latihan, maka kamu akan semakin mahir dan semakin paham akan materi yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulannya, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Okay, the way to get started is to quit talking and begin doing. Jadi, mulailah dengan berhenti bicara, banyak berbicara, dan lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang kekongruenan pada segitiga. Bersama saya Fitrahmi, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.